dibaca mulai awal Muharram kemarin. Karena banyak hadis-hadis yang ada kaitannya dengan tahun baru Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, lebih dominan lagi adalah membahagiakan keluarganya pada tanggal 10 Syawal, terutama makanan. Itu kata Nabi, man wasa'a ala iyalihi wasa'allahu fi Asyura wasa'allahu ta'ala fi sanatil ati. Barang siapa yang melonggarkan keluarganya pada tanggal 10 Syawal, terutama makanan, Allah Ta'ala akan melonggarkan rezekinya keluarga itu 1 tahun. Jadi kita berkorban sehari, tapi Allah Ta'ala akan memberi kelonggaran rezeki di keluarga itu 360 hari. Kan tidak istilahnya pemberian Allah itu kepada kita berlipat-lipat. Itu bukan hanya sehari dibalas sehari, tapi sehari dibalas 360 hari. Nah, ini kalau di kalangan orang-orang Islam yang tahu riwayat ini, mengamalkan. Ada sahabat Nabi yang mempraktikkan ini terjadi selama 60 tahun. Hidupnya 60 tahun dipraktekkan hadis ini. Tiap tanggal 10 itu keluarganya dibahagiakan, terutama makanan. Ya, mohon maaf ya, kalau di sini mungkin bahasa di bidang kesehatan itu 4 sehat 5 sempurna, kan begitu ya. Kalau yang hari-hari biasa ini sudah ada gagas 4 sehat 5 sempurna, pokoknya makannya begitu. Tapi kalau besok itu ditingkatkan. Pasnya hari Jumat, ya kan. Alhamdulillah, kalau memang ada rezeki, monggo. Terutama bapak-bapak itu yang punya rezeki, istrinya dinyanyikan belanjanya hari itu untuk belanja yang lebih meningkat dari hari-hari biasa. Bukan boros itu, tapi dalam arti untuk mengubah rasa terutama dan menyebabkan keluarga itu senang, bahagia pada hari tersebut. Kalau orang Jawa bilang mayoran apa-apa, berhasil disenangkan. Syukur bisa lebih makanan itu dia tetangga dikasihkan apa sedekah. Dan ternyata ada hikmah yang besar, mungkin tidak semua orang tahu kalau makanan itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau mau dahar undang teman, ya, tidak sendirian. Nah, ini banyak pondok-pondok pesantren juga orang-orang yang mengikuti thariqatnya Nabi Ibrahim itu undang teman kalau mau makan. Saya punya teman di Kalimantan Timur, memang orang kaya, mengamalkan thariqatnya Nabi Ibrahim, khusus hari Jumat. Ceritanya. Dan saya mengikuti waktu saya ke Balikpapan karena diundang juga. Itu hari Jumat itu setelah dari masjid, diatur semua teman-temannya, minimal itu 50 orang. Diatur dahar ke rumahnya itu setiap Jumat. Tapi maaf ya, kekayaannya tidak berkurang walaupun krisis, tambah kaya nih. Nah, ini bukti. Jadi jangan berpikir kalau bersedekah terus menyebabkan sudah bodoh jadi miskin gitu ya. Malah justru kalau bersedekah itu lebih-lebih makanan itu tambah Allah Ta'ala akan memberi balasan lebih besar lagi. Gitu. Jadi kadang-kadang ada orang ekonomi yang memang dasar pelit, kata orang itu kalau mesti, apalagi organisasi bantuan makanan seterusnya, itu nanti dananya habis dikonsumsi kan gitu. Tidak bisa meningkatkan visi pembangunan fisik dan seterusnya. Soalnya pikirannya cetek ya. Hanya urusan mengkalkulasi pemberian Allah itu dengan ilmu yang
bagaimana, tapi kalau ada temannya bagaimana? Nah, itu beda. Ini hikmah yang sederhana ini mungkin tidak begitu penting ya, dilihat dalam keseharian kita, tetapi ini malah substansial. Iya. Terus kembali ke hadis yang berkaitan dengan kubur itu, Nabi itu menegaskan kaitannya dengan makanan khusus untuk keluarga, karena memang tanggal 10 itu oleh Allah Ta'ala diturunkan banyak rahmat dari atas langit, bahasa yang bisa spesifik, diberikan kepada orang yang hatinya lembut. Nah, ini kita usahakan. Kalau ingin berpuasa, memang baiknya besok itu digandeng dengan Kemis. Kemis itu tanggal 9, Jumat tanggal 10. Kalau mau puasa, itu syukur kalau ada anak yatim itu tadi diusap sirahnya, kemudian diberi sesuatu yang dia senang. Kan tidak banyak juga kalau anak yatim, tetapi yang menyenangkan. Nah ini juga jadi obat untuk kesehatan. Kok begitu? Iya, Allah Ta'ala akan memberi rahmat kepada orang yang suka untuk menyenangkan anak yatim itu dari semuanya, lahir batin oleh Allah Ta'ala. Moga kalau ini kaitannya dengan tahun Islam 1445. Nabi Muhammad itu yuswani sampai detik ini ya dari lahir sampai hari ini 1500 tahun kurang 3 tahun. 1500 tahun kurang 3 tahun gitu. Coba dihitung kalau diangkat. Nabi Muhammad kan diangkat jadi Nabi dan Rasul umur 40. 13 tahun di Mekah, diperintah untuk pindah ke Madinah. Berarti usia Rasul 53 dari Mekah ke Madinah. Di Madinah 10 tahun. Berarti 63 Nabi wafat. Dari umur itu 53 sampai sekarang ini berapa? 1444 selesai. Ya kan? Kan baru 4 hari. Hari ketiga ini, malam keempat. 1445 itu malam keempat itu. Awal tahun. Jadi 44 dengan 53 berapa? Iya, udah 3 tahun kan? Jadi Nabi Muhammad itu dari lahir sampai sekarang itu 1500 tahun kurang 3 tahun. Itu saja. Jadi kalau dari hijrahnya 1444 selesai. Ini baru masuk 3 hari 1445. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, saya mau mengupas sedikit supaya kita ingat. Mungkin sudah ingat dan sudah pernah saya sampaikan juga tahun kemarin kalau tidak salah. Nabi Muhammad itu diangkat jadi Nabi umur 40 tahun. 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah itu selama 13 tahun. Jadi Quran itu turunnya tidak satu kaligus loh. Bahasa yang lebih sederhana itu dicicil ya. Hari per hari, minggu per minggu kan begitu. Selama 13 tahun di Mekah, namanya surah Makkiyah. Di Quran tidak bisa dibaca, ada tulisannya surah Makkiyah. Berarti turun ayat itu dan surat itu, ayat itu dan surat itu di Mekah selama 13 tahun. Begitu kita seleksi, Quran itu kan suratnya 114. Selama 13 tahun itu Nabi Muhammad itu menerima wahyu menjadi surat di Quran itu 91 surat. 13 tahun 91 surat. Bisa dibuka Quran. Jumlahnya yang Makkiyah itu berapa? 91 surat. Termasuk
diketahui kalau mau membanding masalah pahala bagi orang baca Quran, yang baca khusus baca itu yang megang dengan yang hafal pahalanya besar yang megang melihat surat per surat, kalimat per kalimat, ayat dibaca, dilihat, pahalanya besar yang membaca, dilihat ayat, bukan menghafal. Nah, menghafal yang besar juga pahalanya, tapi lebih besar baca
husnul khotimah, baik di kemudian hari. Memang kehidupan itu intinya di situ. Untuk umat Islam, kehidupannya akhir hidupnya, akhir hayatnya itu menjadi taruhan. Yang jadi taruhan kita itu akhirnya. Makanya kalau bahasa yang sederhana disering-seringkan mengucapkan la ilaha illallah. Paling tidak awal diri ini kalau sholat itu, setelah sholat ada wiridan namanya zikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah, Allah. Terus la ilaha illallah. Baru gitu. Itu paling tidak. Jangan lupa itu. Paling tidak lima waktu itu ada kalimat la ilaha illallah. Walaupun dalam sholat sendiri sudah ada kalimat la ilaha illallah, tahiyat itu. Tasawuf dan tahiyat itu kita menyebut bahkan asyhadu an la ilaha illallah. Kan gitu. Memang kalimat ini ya sederhana. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan ini. Yang namanya kalimat tahlil itu ya ini sebetulnya. Memang yang dipersoalkan dengan orang yang tidak paham tentang substansi kalimat itu kan masalah tahlilannya. Padahal bukan masalah tahlilannya itu 3 hari atau 2 hari yang berapa. Dan seterusnya itu. Ya kalimatnya itu, intinya itu. La ilaha illallah itu. Yang penting itu. Kalau 7 harian, 3 harian dan seterusnya itu boleh-boleh saja. Maksudnya tidak ada anjuran itu. Nah, cuma menjadi kebiasaan kita saja. Ya tidak harus 3 harian tuh. Ya paling tidak setiap sholat itu ada la ilaha illallah. Tahlil itu kan kalimat lain. Kalimatnya itu tahlil, bahasa tahlil itu di dalam kamus itu ada 4 makna ya. Ada istadah namanya. Istadah itu apa namanya? Ras. Istadah itu nemen gitu. Ada faroha, menyenangkan. Ada sabaha, memuji, mensucikan. Yang terakhir tahlil itu la ilaha illallah. Kata-kata tahlil itu yang mengucapkan la ilaha illallah itu. Makna tahlil ada 4 tadi. Ada istighfar itu, ada faroha, ada sabaha. Yang keempat adalah tahlil itu, kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau
ada larangan. Mana yang melarang 3 hari? Hadisnya. Ayat itu ada. Ayat itu ada. Oleh ulama ada. Perintah dan larangan sama-sama. Statusnya bagaimana? Ya berubah-ubah saja. Boleh-boleh saja. Tapi kalau mengucapkan istighfar, mengucapkan sholawat, mengucapkan tahlil itu tadi, itu ada perintahnya itu. Iya. Allah Ta'ala mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Istighfarnya. Tasbihnya fasabbih bihamdillah. Itu perintah. Perintahnya apa? Ya sunnah saja. Sholawat itu malah perintahnya menjadi 2, ada sunnah, ada wajib sholawat. Shollu ya ayyuhalladzina amanu shollu. Nah, shollu ini fi'il amr. Perintah dari Allah. Tapi bisa 2 ya. Perintah dari Allah mengandung 2. Perintah wajib, perintah sunnah. Yang wajib mana? Sholawat di dalam sholat. Nah ini wajib. Sholawat dalam sholat, tahiyat akhir, wajib sholawat. Kalau tahiyat awal, sunnah. Beda. Jadi yang wajib baca sholawat itu, perintah Allah tadi, shollu, wajib waktu sholat, tahiyat akhir. Sudah. Karena itu kalau tidak baca, batal sholat. Itu. Nah kalau sholawatan di sini malam apa? Ya sunnah saja itu. Tidak wajib. Baca situ durot itu sejarah Nabi misalnya. Ya. Sunnahnya kenapa? Ya karena perintah Allah. Shollu itu tadi, tapi statusnya di luar sholat. Sunnah saja. Tidak wajib maksud saya, tapi yang wajib hanya dalam sholat itu saja. Tahiyat akhir. Sholawat. Jadi kembali ke ini saya mendudukkan tentang posisi awal ini mengamalkan amalan tahlilan tadi. 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Itu mubah-mubah saja. Boleh dilakukan 3 hari, boleh tidak. Tidak 3 hari boleh. Sehari boleh, 2 hari boleh. Tidak berhenti, ya boleh-boleh saja. Oh, sama sekali tidak ada, ya tak apa. Harinya maksud saya. Tapi kalau baca istighfar, baca sholawat, baca la ilaha illallah, adanya ayatnya. Dalilnya banyak di dalam Quran. Mohon dilaksanakan. Supaya kita tahu. Kalau ada orang yang tak ngaji fikih, pasti pola fikihnya lain. Dalilnya. Ya karena dia tak ngaji. Tidak tahu itu. Status hukumnya itu loh untuk saya. Amalan itu ada yang wajib, kan gitu ya. Ada yang sunnah. Bahkan ada yang diharamkan. Haram namanya. Ada yang makruh. Kembali ke 5 hukum. Ada yang mubah. Nah ini. Yang mubah ini kalau isinya bagus jadi bagus. Contohnya yang mubah itu tidur. Tidur ini mubah. Tidak ada perintah dari agama harus tidur, tidak ada. Dari agama. Tapi di dalam tidur tidak ada juga. Tapi kalau tidak tidur lagi itu pusing. Ya kan? Pusing lagi. Tidur terus malah berbeda lagi itu. Tidak punya pikiran apa kalau tidur terus. Tidak tidur sama sekali malah bisa stres. Kan gitu. Tapi status hukumnya ubah-ubah saja. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Itu. Kalau tidur itu baca doa, mimpinya bagus atau tidak kan gitu. Beda kan? Tapi kalau tidur itu awal diri sembarangan, bisa mimpi dikejar-kejar orang gila kan gitu. Ya itu buktikan saja. Jangan percaya pada omongan saya. Ini saya cuma menempatkan status hukumnya. Tidur itu bagaimana hukumnya? Mubah. Yang mubah lagi apa? Makan. Makan itu mubah. Makan mubah. Tidak ada perintah dari
Yang boba-boba ini kan, cuman isinya apa dulu? 3 harian dulu. Kalau saya awal-awal disuruh itu, di sini 3 harian, di sini ini keplean.